Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi, kita ulang kitab yang kemarin khatam, kita ulangi lagi. Barangkali nanti ada beberapa penjelasan tambahan atau ada yang belum jelas, nanti kita bisa lebih perjelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini mukadimahnya begitu, atau pembukaannya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan, mungkin ada 4 pujian ya. Satu, pujinya makhluk kepada Allah, dan ini sudah selayaknya ya, kita ini memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis afdhalud doa alhamdulillahirabbil alamin, seutama-utama doa itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi setiap keadaan seyogianya kita memuji kepada Allah. Mbuh seneng, mbuh mboten seneng, mbuh penak, mbuh mboten penak, senantiasa kita memuji kepada. Soale mboten mesti sing penak niku apik, mboten mesti sing mboten penak niku mboten apik. Kadang sing mboten penak niku tambah apik, sing penak tambah elek, kadang-kadang. Gusti Allah sing mau ngertos awak dhewe. Insyaallah niku. Contoh nggih. Awake dhewe nek diilokne wong apik napa elek. Elek. Tapi nek awake dhewe sabar, niki dadi apik. Gak enak to, nggih mboten enak. Tapi niku apik kangge awake dhewe. Nggih, dilokne wong wingi mun dibahas Pak Matu ngaji tafsir. Kaget ngoten mawon iso nggugurne lali ndekek dompet ndredeg niku wis nggugurne dosa. Mulai sengeni bojo niku apik napa elek niku. Penak napa mboten penak? Mboten penak. Tapi niku apik. Nggih, nak sabar niku wonten mawon. Mulane nak apik nggih awake dhewe iku memuji kepada Allah. Niku maknane alhamdulillahi ala kulli hal. Kita memuji kepada Allah dalam setiap keadaan. Sewali ngoten dilem wong niku apik napa elek? Apik gitu. Tapi iso dadekno elek. Nah kita dilem jujuk sirahe tambah gede. Sampai helm gak sedeng lah. Ketoke apik tapi aslinya tambah elek. Makanya nak ngelem wong ya sak madya mawon iki. Termasuk niku wau puji yang kedua itu pujinya makhluk kepada makhluk. Itu boleh tapi sewajarnya. Nak memuji berlebihan kon nyawuri wedi mawon niku. Nggih.
Masyaallah. Niku nak padha-padha makhluk, padha-padha makhluke ya kita jangan mencaci. Boleh kita memuji, cuma jangan berlebih-lebihan. Begitu. Kemudian berikutnya ada pujinya Allah kepada makhluk. Yang ketiga, jadi Allah memuji pada makhluk. Contohnya Allah memuji kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Niku akhlake Kanjeng Nabi niku dilem kali Gusti Allah sing damel Kanjeng Nabi. Niku Gusti Allah memuji kepada makhluknya. Bahkan Allah seringkali di dalam Quran itu bersumpah atas nama makhluknya. Wal fajr wal asr wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah demi makhluknya yang diciptakannya. Itu semua adalah haknya Allah. Haknya Allah. Gusti Allah sing damel, Gusti Allah sing ngelem, niku hake Gusti Allah. Kemudian yang keempat, pujinya Allah untuk diri beliau sendiri. Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Ya Allah memuji diri beliau sendiri. Dan ini namanya dalam beberapa kitab diterangkan namanya mu'azzam nafsah, mengagungkan dirinya sendiri. Sing berhak mengagungkan dirinya sendiri ya namung Gusti. Dan awake dhewe ini ora pantes. Mboten pantes mengagungkan diri sendiri. Makane awake dhewe niku mboten oleh ujub nggih, rumangsa paling bagus ora dilairne ati tok krentek. Ujub. Nek dilairne dadine sombong. Nek dilairne mboten dadine sombong. Niku 4 macam pujian ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, semoga rahmat dan salam tercurah atas pimpinan sayyidina tuan kami Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Nabi kita sholawat kepada Kanjeng Nabi. Sunnah. Makanya kita niku nak ndonga sak utama-utamane donga maca alhamdulillahirabbil alamin. Terus mulih donga niku mboten sampai teng ngene Gusti Allah nak mboten dibarengi kelawan salat. Mulane donga napa mawon niku budale niku mesti memuji kepada Allah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, ila akhirih. Niku kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Nak basa Jawa nggih ngoten. Ndonga Gusti panjenengan zat sing pinuji. Sing pantes dipuji nggih namung panjenengan. Kelawan pujian sing kula mboten saged napa niku mendefinisikan pujian itu seharusnya seperti apa, hanya Engkau ya Allah. Itu kita memuji kepada Allah. Kemudian kita membaca sholawat. Itu kalau doa begitu. Sahalarane alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Ini sholawat apa muji Gusti Allah ya.
Ya niki iki nggih ikhtilaf nggih. Sing penting loro niki diwaca ngoten mawon. Jenengan dhisik selawat nggih monggo. Soale enten sing napa ijtihad niku selawat dhisik. Ibarate wong niku arep ketemu raja niku kan nah sing jaga anu pengawal nggih laporan ora neranyak ngoten niki dalile ngoten mantun selawat lagi maca enten sing ya hamdalah dhisik puji ka Gusti Allah sing Gusti Allah niku zat sing maha pinuji ya sing didhisikne nomor 1 ya Gusti Allah. Lane loro-lorone monggo ngoten mawon. Loro-lorone mboten sak diperdebatkan nggih. Makanya ndonga alhamdulillahirabbil alamin. Nah, orang-orang mazhab Hanafi Pak, itu biasa membaca sholawat dulu. Tapi tidak dimasukkan di dalam doa. Jadi sebelum doa ini langsung ayo kita baca sholawat bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu kalau orang Hanafi begitu langsung nih hamdan hamidin hamdan syakirin. Niku orang-orang mazhab Hanafi kebiasaannya seperti itu. Nggih. Cek paling boten nggih ngerti mungkin jenengan kebiasaan. Pun semoga rahmatnya Allah tercurah atas Tuhan kita yakni Muhammad Nabi yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan beliau adalah Nabi yang paling mulia penutup seluruh para Nabi. Niku wa alihi dan juga keluarganya Nabi at-thahirina yang suci wa sahabatihi dan sahabat-sahabatnya Nabi ajma'ina semuanya. Semoga rahmatnya Allah tercurah atas Tuhan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Niki pembukaan ini. Oke. Dan niki kadang-kadang nopo kok Nabi didongakno. Kan wis maksum to. Wis suci, maksum, gak ono dosa. Kok sing dadak didongakno barang. Masya Allah. Kena ngene guru kula nggih ngoten. Awake dhewe niku niki mau banyu wis kebek disoki meneh. Ya awake dhewe niku ben oleh kecerane. Ben oleh loberane. Niku ngoten. Jadi makanya penting nggih kita ini membaca sholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Allah memerintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya ini membaca sholawat ke atas Nabi. Gusti Allah kok maca sholawat. Gusti Allah ngelem dumateng Kanjeng Nabi tadi memuji kepada Nabi. Malaikat juga membaca sholawat ke atas Nabi, mendoakan supaya Allah memberikan rahmat. Kalau sholawatnya Allah kepada Nabi, Allah pasti mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bacalah kamu sholawat kepada Nabi dengan bacaan sholawat yang sungguh-sungguh. Shollu alaihi wa sallimu taslima. Wa sallimu itu dan bacakanlah salam kepada Nabi taslima dengan sungguh-sungguh. Makanya yang saya Pak, ini kalau teman-teman yang biasa ya,
Sholawat yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Makanya ditambahi Sayyidina. Niku dalilnya menambahi Sayyidina kalau dari Quran itu supaya bahwa kita ini sungguh-sungguh dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati mengucapkan sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi beliau menyampaikan la tusayyiduni, jangan engkau mensayyidkan aku. Dalam hadisnya begitu. Tapi bukan berarti kalau kita membaca Sayyidina salah, tidak. Dari sisi Nabi betul, Nabi itu mengajarkan pada kita seperti itu. Tapi kalau dari sisi kita harus menghormati Kanjeng Nabi. Kenapa? Allah sendiri pun menghormati Kanjeng Nabi. Bahkan Allah itu di dalam Quran tidak pernah menyebut nama beliau secara langsung. Ya. Termasuk innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, yang disebut gelarnya. Allah dan malaikatnya membaca salawat kepada Nabi. Yang dimaksud Nabi itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita juga begitu kalau menghormati orang. Selamat datang Bapak Presiden Republik Indonesia. Ngono Pak. Jenenge disebut mburi, tapi di sini disebut nang Arab presiden. Bahkan kadang-kadang jenenge mboten disebut langsung. Itu menghormati. Allah menghormati Nabi, bukan menghormati dalam arti kedudukan Allah rendah, tidak. Jadi Allah maha besar, Allah maha tinggi, Allah memuliakan kepada hambanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Maka dari itu kita bacalah sholawat sebanyak-banyaknya. Paling titik awake dhewe maca sholawat ping 100 isuk 1 sore. Paling di samping kita ketika doa baca sholawat, ketika tahiyat kita baca sholawat, di lain waktu itu setidaknya kita baca sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca sholawat sekali, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Ya, baca sholawat sekali, Allah akan memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Makanya di dalam setiap event apa saja, mau pidato, yaitu baca hamdalah, sholawat. Mau apa saja, baca alhamdulillah, baca sholawat. Itu. Qala Qadhi Abu Syuja, saya teruskan ya. Qala berkata siapa Qadhi ya, ahli fikih ya, ahli Qadhi. Qadhi itu hakim, tapi hakim syariah. Siapa Abu Syuja? Namanya Abu Syuja. Siapa Abu Syuja itu? Ahmad bin Husain. Beliau namanya Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Ini Syekh Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Ini beliau adalah orang dari Asfahan. Yang menulis kitab Takrib ini adalah beliau Syekh Abu Syuja, orang Asfahan. Mana Pak Asfahan? Asfahan itu ya daerah sana ya, Persia sana ya, daerah Persia, Asfahan ya. Rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati kepada beliau Syekh Abu Syuja. Apa kata beliau? Sa'alni ba'dul asdiqai hafizahumullah ta'ala, telah meminta kepadaku sebagian teman-temanku, semoga Allah menjaga beliau semua teman-temanku.
an a'mala mukhtasaron, untuk membuat kitab yang ringkas, fil fikhi, di dalam ilmu fikih, ala madhabil Imam Syafi'i, atas madhab Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala alaihi, semoga rahmatnya Allah tercurah atas beliau, waridwaninuhu, dan semoga ridhonya Allah juga tercurah atas beliau Imam Syafi'i. Niki orang-orang dulu begitu, kalau menulis kitab itu seolah-olah menafikan dirinya sendiri. Ini bukan inisiatif saya, bukan, tapi atas dorongan teman-teman saya, atas dukungan teman-teman saya, atas permintaan teman-teman saya. Maulana Zakaria juga begitu, menulis kitab Fadhailul Amal itu begitu. Atas perintah guru saya, atas perintah paman saya menulis kitab itu. Ya, orang-orang dulu begitu. Apa? Orang dulu itu orangnya kompeten, tapi menafikan dirinya sendiri, merasa tidak kompeten. Karena didorong, maka saya memberanikan diri. Ya, itu seperti itu. Itu orang-orang dahulu begitu. Untuk membuat satu kitab yang ringkas di dalam masalah ilmu fikih, menurut mazhab Syafi'i, itu begitu. Apa yang dimaksud kitab yang ringkas ini? Huwa ma qalla lafzuhu wa katsura maknahu. Ya ini Pak. Kitab yang ringkas itu adalah kitab yang sedikit kata-katanya tetapi syarat akan maknanya. Itu orang dulu begitu Pak. Kalau menulis kitab, kalimatnya ringkas, pendek, tapi padat akan makna. Kalau orang kita sekarang Pak, kalau nulis buku, wali aneh, nggak nulis buku, orang kok diringkas, dipadatkan supaya jangan syarat mana, tidak. Tambah nang duwe kembangan sing akeh. Mari ngono. Maknane niku tuwitik. Maknane iki jane mung tuwitik tapi diwai kembangan tulisan dadak ngalor ngidul ngitan ulun ngono. Mari ngono lake. Ning gone keri dhewe ning karek poine tok ngono, Pak. Atik arep anu ngoten Dik. Tambah bersambung. Lah ngono. Niki kaya sinetron niki ngoten niku, Pak. Soalnya tujuannya mboten mencari ridhonya Gusti Allah, mencari ridhonya makhluk pendengar. Ya seperti itu. Masya Allah. Bun, itu begitu. Jadi kitab ini didesain seperti itu, makanya sangat padat, syarat akan makna. Fi ghayatil ikhtisari, sangat-sangat padat. Wa nihayatil ijazi, juga mentok lah istilahnya. Ringkas, padat gitu. Ail al-ikhtisar ay yasluku tariqatul aqarib lil wusul ilal gharadi. Niki ilal ghardi wal ijazi qaribun minhu. Jadi maksudnya tadi kenapa dibuat ringkas itu adalah supaya to the point, supaya langsung kepada tujuan sehingga orang akan mudah memahaminya ya secara ringkas dan padat. Liya perubal muta'allimi darsuhu, supaya mendekatkan kepada orang-orang yang belajar untuk mempelajarinya. Jadi dibuat kitab yang ringkas supaya para pelajar, para penuntut ilmu mudah
kepada upaya memahami perkara ini. Wa yashula 'ala mubtadi'i hifdhuhu. Demikian juga bagi para pemula gampang untuk menghafalkan. Masya Allah. Wa nuthira fihi minat taqsimati wa hasril hisoli. Jadi ini kitab didesain apa namanya, wa uktsira fihi minat taqsimati wa hasril hisoli. Jadi dibuat bab-bab ya atau pasal-pasal, bagian-bagian yang mana bagiannya itu ringkas dan pendek. Ini pesan dari teman-temannya Syekh Abu Suja itu seperti itu, minta dibuatkan kitab yang seperti itu, kriterianya, kualifikasinya. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abu Suja ketika teman-temannya mendorong supaya dia membuat kitab fikih dengan standar Imam Syafi'i, supaya kitabnya lebih ringkas, padat, syarat akan makna, supaya mudah dipahami oleh para pembaca dan para penuntut ilmu, dalam bentuk kitab-kitab yang singkat, setiap babnya singkat. Maka apa jawabnya Syekh Abu Suja? Fa'ajabtuhu. Maka saya pun memenuhi permintaan teman-teman saya, ila dzalika thaliban lis-sawabi. Lah itu Pak. Tujuan kami, beliau menulis kitab ini adalah untuk mencari pahala dari sisi Allah. Raghiban, karena cinta saya yang sungguh-sungguh, bronto saya, kecintaan kami yang sungguh-sungguh, ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang dulu nulis kitab, niatnya untuk mencari ridhonya Allah, untuk mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Fit taufiqi lis-shawabi. Jadi beliau juga mengharap akan pertolongannya Allah, akan balasan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya atas perkara apa saja yang Allah kehendaki, beliau Allah Maha Kuasa. Jadi beliau merasa tidak kuasa apa-apa, beliau sangat berharap akan pertolongan dari Allah untuk dimudahkan mengarang kitab ini, karena bagi Allah tidak ada yang sulit. Atas perkara apa saja Allah Maha Kuasa. Wa bi ibadihi latifun khabir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ini maha lembut dan maha menyaksikan atas apa yang dilakukan oleh hambanya. Ini makanya orang dulu Pak, menulis kitab yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dijadikan sandaran ya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kitabnya barokah. Ini sudah ratusan tahun dikaji oleh orang seluruh dunia, dan sampai sekarang ini luar biasa kitabnya orang dulu. Bahkan tidak hanya itu, karena kitabnya ringkas, akhirnya nanti muncul kitab-kitab turunannya, termasuk yang saya baca ini kitab turunan dari ini tadi, muqaddimah ini tadi, muqaddimah kitab utamanya,
Lah ini sudah diturunkan ke kitab namanya At-Tadhib, ini yang mensyarahi Syekh Dr. Mustafa. Ya, Dr. Mustafa ini dari Al-Azhar, dari Kairo, Mesir ya. Niki napa niki? Dr. Mustafa Ad-Dib Al-Baha, Dibul Baha. Itu adalah doktor dari Al-Azhar Kairo. Yang nulis kitab nggak ada gelar doktornya, tapi yang memberikan narasi penjelasan itu adalah doktor. Nah itu orang-orang dulu begitu Bang, Masya Allah. Makanya kitab-kitab klasik itu berkah sampai hari ini. Sampai hari ini, Masya Allah. Pun ini untuk memulai, kita mulai bab 1 Kitabut Thaharati, bab tentang toharoh atau bersuci. Al-miyahu, langsung, karena ini kitab ringkas Pak, langsung. Adapun air, allati, ya air, ya juzu yang boleh biha dengan sebab air, at-tathiru bersuci. Sab'u miyahin, ada 7 air. Ada 7 air yang diperbolehkan untuk bersuci. Iku. Nomor ma'us samai, 1 air hujan. Niki 1 air hujan. Niki air hujan itu suci, mensucikan. Boleh digunakan untuk wudu, boleh digunakan untuk mencuci, boleh digunakan untuk mandi. Ya, ini nomor 1 air hujan. Nomor loro wa ma'ul bahri, nomor loro air laut. Boleh, walaupun pelikat oleh niku boleh untuk bersuci. Nomor 3 wa ma'un nahri, air sungai. Boleh digunakan untuk bersuci. Wa ma'ul bi'ri, kemudian air sumur, boleh untuk bersuci. Wa ma'ul aini, air dari mata air. Ini ada 7 air. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air. Kemudian yang ke-6 ma'us salji, air dari es, air salju. Niki saljune dicairno, niki didamel bersuci boleh. Kemudian yang ke-7 wa ma'ul barodi, niki nak diterjemahi air dingin. Tapi nak guru kula niki menerjemahkan ma'ul barodi itu air embun. Nah, zaman sakniki niki jane air kondensat. Nggih, kondensat niku nggih aire kondensor niki. Nah, nanggone PLTU, nah tenggene AC nggih niku banyu sing netes. Niku air kondensat. Ya, air embun. Ya, itu boleh digunakan untuk bersuci. Ini ku dengan AC niku dengan lumpuhno, niku oleh didamel mandi, boleh untuk bersuci. Niku ngoten. Lah niki penjelasannya, Syekh Mustafa memberikan penjelasan dari pernyataannya Syekh Abu Sujan. Niki penjelasannya wa yumkinu ayyuqalu ikhtisaron. Ya tatahharu bi kulli ma'in nabi'in minal ardi au nazala minas samai. Nah, Syekh Mustafa memberikan penjelasan yang ringkas terhadap ini 7 macam air tadi adalah semua air yang keluar dari bumi atau turun dari langit. Jadi 2 itu
7 tadi bisa dikumpulkan menjadi 2. Pokoknya airnya muncul dari bumi atau turun dari langit. Dalilnya apa? Niki saya Mustafa memberikan penjelasan akan dalilnya. Di antaranya firman Allah, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum, dan diturunkan alaikum atas kalian minas sama'i dari langit. Apa yang diturunkan dari langit? Ma'an, air, ya. Dan wa yunazzilu 'alaikum, Allah menurunkan atas kalian air hujan dari langit, air yang dari langit, liyutahhirakum bih, supaya kalian bisa bersuci dengan air itu. Itu Al-Anfal ayat 11. Makanya niku ngoten lagi. Diturunkan hujan itu salah satu manfaatnya airnya bisa digunakan untuk bersuci. Wa hadis, dan beberapa hadis, minha diantaranya marawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalilu minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afana tawadda'u bima'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, rawahu al-khamsah. Hadisnya yang meriwayatkan niki Pak 5 perawi hadis, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ya. Rawahul khamsah. Niki dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami mengendarai perahu. Bersama kami membawa air tawar sedikit. Jika saya berwudu dengan air tawar itu, maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air dari laut? Maka Nabi SAW menjawab, air laut itu suci airnya, jadi boleh. Bahkan tidak hanya suci, hillu maitatuhu, bangkainya binatang yang ada di dalam air itu halal. Ingat, ini ojo keliru, bangkai halal nek batang wedhus ning gone kali. Oh ning jero laut ana batang wedhus halal. Ora ono ben halal dicemplung ning segara ya ora. Ini maksudnya ya binatang yang hidup di air. Nah, mati itu halal. Ayu kaluma matabihi, artinya yang halal itu adalah boleh dimakan apa saja binatang yang mati atau binatang yang hidup di air kemudian mati. Minas samaki, termasuk di dalamnya adalah ikan dan yang lainnya. Biduni dzabhin syar'iyyin, tanpa harus menyembelih. Makanya nak iwak mboten perlu dibelah nggih. Gedhik mawon pokoke nggih kena. Tapi nggih dianu nggih sing aja disiksa. Nggih biyen zaman alitan ngoten iki. Wis aja dimeh. Kadang nyuluh welut bengi-bengi ngoten nggih, diadahi ember. Ora nek dibetheti langsung enek napa niku minyak panas langsung disone temriku peh halal ngono niku nyiksa. Aja ngoten niku nggih. Iki cerita masa kecil. Lo tumbel niku. Nek saiki wis gak ana dolanan ngoten niku. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin, kemudian air itu dibagi menjadi 4 macam. Ada 4 macam air.
Yang pertama tohirun mutohirun ghairu makruhin. Yang pertama air suci dan mensucikan dengan tanpa makruh. Wahwal ma'ul mutlak, itulah air mutlak. Air mutlak itu air suci mensucikan tanpa ada kemakruhan. Artinya air asli, air mutlak itu air asli. Itu pasti suci dan mensucikan. Iku air asli nopo? Ya niku asli. Lagi medun ke langit air hujan niku air asli. Keluar dari mata air itu air asli. Nek Surabaya air asli ora ya. Nggih, rada asli. Ya mboten soalé ngene iku nggih. Ya masih air asli lah karena diambil dari sungai di atas. Air mata dari sungai itu suci mensucikan. Niku ngoten. Tapi pun diproses. Ya napa oleh mboten? Ya oleh mawon. Nek mboten oleh repot. Soale sing enek niki. Nek mboten oleh repot niku ngoten. Insyaallah. Lah sing rada remeng-remeng niku nek teng hotel airnya itu air water treatment. Airnya di recycle, diproses ulang. Dan ini sing lane jenengan datang hotel hati-hati aja diombe. Nanti insya Allah kita bahas minggu depan. Ini ada 4 air macamnya, nanti kita bahas minggu depan. Yang pertama suci mensucikan tanpa makruh, yaitu air mutlak, jelas air asli. Yang kedua tohir mutohir makruhun, suci mensucikan tapi ada makruh. Itu termasuk yang makruh itu air yang terjemur matahari. Kemudian yang ketiga tohir ghairu mutohir, suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang keempat ini air mustakmal. Gini. Jadi kemungkinan banyu Surabaya ini mendekati sing nomor 2. Rada enek makruh iki. Niku ngoten nggih. Niku ngoten kalau dulu di dalam batasan ini air mutlak tadi itu tadi, kemudian air yang suci tapi makruh itu adalah salah satunya wahwa ma'ul musyammas. Jadi air yang terjemur matahari di dalam wadah yang terbuat dari logam. Kenapa? Faqama ilaihi nasu liyaqa'u bihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qama Arabi fabala bil masjid faqama ilaihi nasu liyaqa'u bihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'u wa hariku ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in fa innama bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirin. Jadi terkait dengan hadis tadi, yang pertama air mutlak, bahwa air itu suci mensucikan. Ini kisah yang sangat terkenal ya. Ada seorang badui masuk masjid kencing di masjid Nabi, maka orang-orang marah mau menghardik orang tadi. Maka Nabi katakan biarkan dia. Kemudian Nabi perintahkan untuk menyiram bekas kencingnya orang badui tadi dengan 1 timba air. Maka Nabi mengatakan, aku sesungguhnya diutus untuk mempermudah, bukan aku diutus untuk mempersulit. Jadi masjid Kanjeng Nabi niku mboten ate karpet, mboten ate marmer, tapi pasir
Makanya nak diuyui masjid cukup disiram banyu kon biur resep medhun pun ilang pun suci niku ngoten. Makanya sing apik masjid kok hasil ya Pak. Boten. Tapi nggih napa namanya kula nate ngoten niku nggih masjid yang namanya pasir. Di mana di Pakistan saya pernah ya di sana di daerah-daerah apa namanya pegunungan itu pasir terus tapi waktu ada bid'ah ini bid'ah bukan bid'ah dimodif dikit jadi pas di atasnya itu dikasih ini daun daun kering tapi daun cemara harum baunya daun cemara daun pinus itu ya dikeringkan nah itu ditaruh di situ empuk Pak, enak dibuatannya itu, kayak karpet gitu, itu begitu, Insya Allah. Ini pengalaman buat mawon ya. Kita lanjut ke depan, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, diberikan kepahaman untuk mengamalkan agama Allah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.